warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Amelia Kartikasari. Saya bekerja sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang dengan NIM 223 11 29 11 727. Di sini, saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan tema bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan, terima kasih. Iya. Sakit apa? Panas sama mual. Panas sama mual. Sekarang sudah enakan? Alhamdulillah. Akhir-akhir ini kan memang cuacanya lagi ini ya, nggak mendukung ya, hujan terus. Ya. Jadi jangan sering-sering hujan-hujan, apalagi di sekolah. Ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita mulai dengan berdoa ya. Boleh? Sebelum kita memulai bimbingan hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Terima kasih Mas Anta. Sebelum kita masuk kegiatan ini ya, kita lakukan ice breaking dulu boleh? Boleh ya, biar kita nambah semangat dan agar kalian bisa lebih fokus lagi. Oke? Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ya. Coba kita. Pada hari Minggu turut ayam ke kota. Mari teman istimewa duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuti tadi. Oke, bertahan dulu semuanya. Meskipun ada telat-telat banyak sedikit, tapi sudah fokus ya. Oke, alhamdulillah. Ice breaking sudah kita lakukan, sudah semangat semuanya. Sebelumnya, ini kan dari kelas berbeda ya? Oke, boleh kita perkenalan lebih dahulu ya? Jadi perkenalannya nanti sebutkan nama, kelas, kemudian hobinya kalian. Gitu ya? Nama saya Azam dari kelas 9B. Hobi saya merakit market. Kalau kamu? Nama saya Anda dari kelas 9H. Hobi saya bermain basket. Kalau kamu? Nama saya Bayu dari 9G. Hobi saya bermain voli. Kalau kamu? Nama saya Ibram dari kelas 9A. Hobi saya membaca. Kalau kamu? Nama saya Gano dari kelas 9B. Hobi saya menulis. Kalau kamu? Jadi kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan topik studi lanjutan di SMK. Kemudian langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti itu yang pertama, semua sudah membawa ini ya, buku tes bakat minat ya dari yang kemarin ya. Oke. Jadi bakat minatnya sudah tertera di situ, kalian bisa lihat ya sebagai panduan, dan nanti selanjutnya akan saya berikan yang namanya kartu tujuan. Kartu tujuan di situ nanti berisi mengenai bakat minat, cita-cita, dan jurusan yang akan kalian pilih. Nah, nanti kalian memilihnya melalui menganalisis nih. Di belakang pusat kira sudah ada yang namanya kantong karir. Nah, nanti saya akan berikan kalian gambar-gambar profesi yang nantinya akan kalian masukkan ke dalam jurusan mana sih yang cocok dengan profesi yang digambar ini. Gitu ya. Kemudian di akhir kalian akan mempresentasikan hasil dari jurusan yang sudah kalian inginkan sesuai dari pekerjaan-pekerjaan atau prospek karir dari cita-cita dan bakat minat kalian masing-masing. Oke? Dari sini paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan?
durasi waktunya sekitar 40 menit. Jadi saya harap, Bu Safira harap di 40 menit ini nanti kita akan maksimalkan waktu ya, semaksimal mungkin. Kalau misal ada yang masih berunek-unek, silahkan ditanyakan dalam bimbingan ini sampai kalian bisa puas dan lega mendapatkan jurusan yang kalian inginkan. Gitu ya? Ya. Oke? Sudah siap untuk memasuki kegiatan ini? Ya. Sudah ya? Siap ya? Oke. Yang pertama, silakan dibuka dulu hasil bakat minatnya kemarin. Sudah tertulis di situ semua ya? Nah, yang kedua, saya akan bagikan kartu tujuannya. Kartu tujuan, silakan digeser ya. Iya, Pak. Sudah dapat semua? Oke, sudah dapat. Nah, di situ di kartu tujuan ada kolom untuk bakat dan minat. Silakan tuliskan bakat minatnya sesuai yang di hasilnya tesnya kalian. Hobi saya membaca dan mendengarkan musik. Kalau kamu? Nama saya Mas Iva dari kelas 9C. Hobi saya membaca. Kalau kamu? Nama saya Najwa dari kelas 9E. Hobi saya membaca dan memasak. Oke, sudah. Sudah ya, kan sudah sesuai dari buku itu tadi ya. Oke, yang selanjutnya, nah ini yang kita tunggu ya, atau karir. Nah, kita akan melakukan yang namanya wisata karir. Kalau judulnya ya wisata karir, karena apa? Nanti kalian akan berwisata dari masing-masing jurusan ini. Karirnya apa aja sih yang sesuai dengan jurusan yang ada di kantong-kantong ini tadi. Nah, kalian nanti akan menaruh gambar ini ya. Saya beri waktu sekitar 10 menit cukup ya. Oke, sebelum kita memasukkan, nah coba jalan dulu. Sebelum kita masukkan gambar-gambar, ada yang sudah tahu belum jurusan yang ada di SMK Sidoarjo ini itu apa aja sih? Farmasi, gizi, akuntansi, pemandu wisata, otomotif, kebidanan, keperawatan. Ya, lihat sini yang kalian tahu. Teknik mesin, kemudian multimedia. Oke sih, berarti kalian sudah mulai browsing ya jurusan-jurusan di SMK ya? Sudah mulai mengetahui. Nah, ini agar lebih memudahkan kalian ya, saya taruh tengah ya. Oke. Di situ ada, tak ingat dulu ya, saya ingat dulu. Di sini ada 20 jurusan. Saya yang sertakan di sini itu adalah jurusan-jurusan yang memang ada di SMK Sidoarjo, terutama zonasi Buburan ya. Seperti ada SMK 1, 2, 3 Buburan dan SMK Sidoarjo, termasuk yang swasta. Nah, gambarnya pun juga ada 20. Nanti silakan kalian masukkan bersama-sama sekitar 10 menit ya. Cukup ya? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Ya, dibagi. Kalau misalnya ada yang kesusahan, silakan ditanyakan boleh. Apa itu? Ini apa? Ini apa itu? Ini kerjanya di kantoran. Berarti termasuk. Apa itu? Ini apa? Ini apa itu? Ini kerjanya di kantoran. Berarti termasuk kantoran. Oke, benar. Kantoran berarti masih. Ini itu masuk di bagian marketing dan ada mesin, berarti masuknya ke di sini. Ini punya Keno, berarti di sini ya. Bisnis digital ya. Karena ini ada kalkulatornya dan komputer, berarti yang yang ada hubungannya dengan hitung-hitungan mah? Akuntansi. Oke, betul. Berarti masuk di jurusan akuntansi. Oke, ini kan gambarnya kayak ada mesin ya. Ada mesin berarti masuknya ke di sini ada
Ada teknik mesin ya? Ya. Oke, itu keliru berarti. Coba saya lihat dulu. Nah, kalau ini karena ini kan hubungannya dengan kendaraan. Kendaraan itu lebih ke otomotif. Jadi antara mesin dan otomotif ini memang hampir sama ya yang dikerjakan ya. Jadi jangan sampai keliru. Kalau otomotif itu biasanya hubungannya sama kendaraan. Jadi ini karena gambarnya mobil, kita masukkan yang di otomotif. Kalau yang ini berarti masuk ke betul teknik mesin. Itu apa ya? Kerjanya menghadap laptop dan arsip. Oh, kantoran? Nah, betul, sekretaris. Maksudnya di situ. Itu apa nih? Coba lihat. Oke, yang hubungannya dengan listrik dan mesin itu biasanya hampir sama ya gambarnya ya. Jadi kalau di sini tadi apa? Ada listrik, mesin sama otomotif. Saya coba listrik. Ini ada listrik dulu. Oke, benar. Berarti ini ada hubungannya dengan komputer. Apa nih? Berarti? Oke, benar. Ini apa berarti? Masuk listrik ya, betul ya? Oke, sip. Berarti ini adalah teknologi jaringan dan komputer. Kalian tahu nggak ini gambarnya apa? Di situ. Komputer, benar, merakit komputer gitu ya. Betul, betul sekali. Sebentar. Coba saya lihat tentang ini. Ini kenapa kok dimasukkan ke dalam sipil bangunan? Ada yang bisa jawab? Soalnya tanggung Membangun gedung. Membangun gedung, berarti maksudnya ke sipil bangunan gitu ya? Oh, pekerjaannya membangun gedung, oke boleh. Sebentar, ini sudah masuk semua? Sudah ya? Coba saya koreksi ya. Berapa? Anta mau bertanya? Udah, oke. Coba kita koreksi bersama-sama ya. Di sini tadi ada 20 ya. Dari yang akuntansi tadi coba saya lihat pekerjaannya adalah apa? Kalau sesuai dari sini? Benar. Menghitung antara itu pengeluaran atau pemasukan dari perusahaan gitu ya. Kemudian bisnis digital. Ada yang tahu digital itu apa? Online. Nah, digital itu adalah teknologi yang ada di dalam media sosial seperti kayak ada email, YouTube. Kenapa kok dinamakan bisnis digital? Berarti seperti contohnya kayak yang YouTuber itu sudah termasuk bisnis digital loh. Soalnya dia memanfaatkan dunia digital itu tadi sebagai bisnis. Kalau pembedanya semua tahu ya kerjanya apa? Apa kerjanya? Bidan? Oke sih benar. Membantu orang melahirkan. Kalau hotel kerja di hotel sebagai apa? Terus? Merapikan barang, resepsionis, front office gitu ya. Tapi memang ini gambarnya saat di kamar ya. Soalnya kalau di depan kan lebih umum. Kalau di kamar kan lebih spesifik ke hotelnya. Oke. Nah, kita komunikasi visual. Kenapa kok bisa kalian masukkan PDR ini? Karena komunikasi visual itu menggunakan komputer. Ini tadi perkantoran sudah paham ya. Nah, bisa untuk oke sih Peter, berarti sudah ini ya, sudah mulai ngerti ya. Nah, dari terus sipil bangunan tadi kenapa? Karena membangun sebuah gedung. Ada lagi jawabannya yang lain? Karena membangun bangunan. Oke. Sipil bangunan itu ada kaitannya dengan tata letak kota. Apa yang dia, kalau misal arsitek ya, arsiteknya yang bagian gambar, sedangkan teknik sipil bangunan ini biasanya teknik sipil ya. Kalau di jurusan kuliah itu namanya teknik sipil. Kalau sipil bangunan itu yang bagian mempersiapkan lahan maupun bahan yang akan digunakan untuk membangun sebuah gedung.
untuk gedung ini itu seberapa, kemudian apa aja yang perlu diperlukan, gitu. Oh iya ngantuk? Enggak ada. Ini Pak. Ya apa kalau misal ngantuk bisa cuci muka dulu nggak apa-apa. Oke, multimedia. Tadi apa nih bedanya sama bisnis digital? Dia lebih ke media sosial. Multimedia lebih ke media sosial. Kalau bisnis digital? Iya apa? Memang betul. Multimedia dan bisnis digital itu sama. Cuman bedanya kalau bisnis digital dia lebih fokus sama bisnisnya tadi. Bisnis di dalam dunia digital itu tadi. Benar Pak, sudah benar, sudah pintar. Kemudian di sini, nah TKJ tadi. Ada yang tahu nanti prakteknya tentang apa? Praktik Praktik apa? komputer. Praktik komputer. Kemudian, ya PC itu termasuk komputer ya. Termasuk dengan kalau ada kerusakan di laptop itu bisa dari jurusan TKJ. TKJ itu di SMK Sidoarjo di mana? SMK Antartika. Oke, Antartika ada. Kemudian SMK Buduran 1, 2 atau 3 nih? TKJ 2. Iya benar 2. Jadi kalau satu kan fokusnya SMK-nya tentang ini ya, lebih ke perempuan ya. Ada tata rias, tata boga, tata busana, kemudian perhotelan, sama satunya lagi itu kepariwisataan. Kalau mengenai teknik-teknik ini biasanya lebih banyak di SMK 2 Buduran gitu. Seperti kayak yang di kafe, kemudian listrik itu juga ada di SMK 2. Kalau SMK 3 itu lebih ke ya mesin dan mesinnya kapal biasanya gitu. Tapi di sini saya buat umum jadi teknik mesin gitu aja. Oke, ini tadi apa? TKJ ya. Nah, kalau keperawatan, pasti kalian sudah tahu ya. Keperawatan ada di SMK mana di Sidoarjo? SMK? Oke, memang kalau yang jurusan kesehatan ya, jurusan kesehatan itu untuk SMK negeri memang belum ada untuk di Sidoarjo. Lebih banyaknya itu di SMK swasta, seperti yang lebih banyak yang kita ketahui ya, dan paling dekat dengan Buduran itu SMK 10 November. Di situ ada farmasi, ahli gizi, keperawatan, kebidanan, dan ada analis juga. Jadi semua yang mengenai kesehatan itu masuknya di SMK 10 November. SMK mana Mas Keno? 10 November. Oke, sip. Oke, kalau ini namanya apa? Ya, biasanya untuk jurusannya ini saya tulisnya keliru, jadi lebih ke pariwisataan. Pariwisataan itu tentang travel, biasanya ngikuti yang biasanya memandu wisata wisatawan, entah itu dari luar ataupun dari dalam negeri, betul. Kalau pariwisataan, tadi sudah saya sebutkan, masuk di SMK mana? Oh, SMK 1 Buduran. Nah, sih pintar. Oke, dari 20 jurusan ini tadi, kalian kan sudah sambil menganalisis kan ya? Ini saya taruh ya. Sudah sambil menganalisis dari prospek-prospek karir yang kalian temukan dalam gambar tersebut, itu masuk ke jurusan apa sih? Kemudian sudah sesuai dengan cita-citanya kalian atau belum? Ya kan ya? Dari menaruh gambar tadi, memasukkan ke kantong-kantong karir masing-masing, kalian sudah dapat gambaran belum? Kira-kira jurusan apa yang paling cocok dengan kalian? Sudah ya. Jadi coba kalian tuliskan sekarang ya. Di situ kan sudah ada bakat minat. Sekarang coba kalian tuliskan cita-cita kalian. Kemudian
Kira-kira jurusan yang cocok. Oke. Ibram, cita-citanya jadi content creator ya? Iya. Fiturnya titik berarti ya? Sudah pernah nyobain kapan dulu nih? Di poster digital, di undangan digital. Undangan digital, poster digital. Oh, dari tugas-tugas itu ya? Oke. Kemudian tugas Ibram adalah jurusan yang cocok. Oke, 20 jurusan ini tadi, kira-kira adakah yang memberikan saran untuk Mas Ibram? Apa? Yang cocok untuk bisnis digital. Ada lagi? Multimedia. Oke, memang yang berhubungan dengan digital tadi emang saya sebutkan juga ya, antara multimedia dan bisnis digital. Nah, yang diselaraskan dengan Mas Ibram, kita ambil lagi tadi bakat minatnya untuk presenter. Presenter berarti berkomunikasi dengan seseorang. Sedangkan cita-citanya konten kreator. Konten kreator ini suatu karya nanti yang ujungnya menghasilkan apa? Wah, iya benar, menghasilkan uang yang bisa dibuat menjadi bisnis juga. Jadi nanti untuk jurusannya Mas Ibram bisa dimasukkan ke bisnis digital. Oke, bisnis digital ya SMK mana berarti tadi? SMK? SMKN 2 Buduran, ya betul. Sesuai yang saya bilang tadi ya. Kalau mengenai digital tadi itu ada di lebih banyak SMK 2 seperti BKV, bisnis digital, multimedia itu di SMK 2. Sedangkan SMK 3 tadi apa? Mesin. Betul, mesin tentang kapal. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saya bidang kesehatan. Minatnya di bidang kesehatan. Saya masuknya di jurusan apa? Yang lebih selaras apa nih dari bakat minat dan cita-cita tadi apa masuknya? Di antara membuat puisi kan berarti keliterasi ya. Kemudian tadi yang minatnya kesehatan, tentang medikal. Untuk bisa mencapai ke cita-citanya Mas Rifa nih, itu lebih masuk ke yang kesehatan atau yang literasinya? Kesehatan ya. Nah, berarti bisa masukkan itu aja. Jadi kalau memang misal minatnya Rifa tadi kesehatan, kemudian cita-citanya sudah jelas pengen jadi bidan, langsung aja ngambil jurusannya sesuai dengan cita-cita di situ. Berarti apa? Ada kan ya? Apa? Nah, berarti bisa masuk itu. Bisa masuk ke jurusan kebidanan. Sama-sama. Ada lagi? Anda sudah jelas? Sudah. Apa? Saya kan masuk di sistem pembayaran. Cara kerja di sistem pembayaran itu gimana? Oke, jadi ada dua ya. Memang kalau mengenai 3D atau dimensi pembangunan itu ada dua, arsitek dan sipil. Biasanya kalau jurusan kuliah itu namanya teknik sipil. Kalau di sini jurusan SMK-nya sipil bangunan ya. Jadi hampir sama, cuman bedanya kalau arsitek tadi itu mendesain bagaimana sudut-sudutnya, lokasi ruang atau gedung itu seperti apa. Nah, kalau sipil bangunannya dia yang mempersiapkan tata letak kotanya seperti apa, kemudian bahan yang cocok untuk membangun gedung itu apa, sama mengukur kedalaman tanah juga. Jadi ada lagi yang lain? Ya, enak. Ahli gizi itu kerjanya Oke, ahli gizi. Ya, jadi di sini diibaratkan dengan apa ini meteran ya, meteran dengan buah. Buah itu kan penuh nutrisi kan ya. Jadi lebih banyaknya pekerjaannya seperti itu untuk ahli gizi ya. Jadi masuk ke kesehatan juga kalau ahli gizi. Oke, sudah jelas kan? Sudah ya. Kira-kira sudah menuliskan semua jurusan yang diinginkan? Sudah. Oh, saya meminta tolong untuk mempresentasikan hasilnya boleh? Boleh ya. Oke, coba dari Mbak
sip, masuk ruangan dulu. Oke, selanjutnya. Nama saya Mas Iva, bakat saya membuat puisi dan minat saya di bidang kesehatan. Cita-cita saya ingin menjadi bidan dan jurusan yang akan saya ambil adalah kebidanan karena saya melihat di gambar tadi ada jurusan kebidanan. Oke, sih, harus tepuk tangan. Oke, Anta. Nama saya Anta, bakat saya bahasa Inggris, minat saya translator, cita-cita saya adalah menjadi translator. Jurusan yang saya ambil adalah pariwisata. Oke, masuk. Bagus sekali itu ya. Berarti Anta ahli di bahasa Inggris nih ya? Iya, Bisa bahasa Inggris berarti? lumayan. Oh, kemarin yang maju jadi storytelling itu ya? Iya. Oke, sip. Bisa dilanjutkan itu. Nama saya Azam, bakat minat saya dalam grafik market. Cita-cita saya adalah sipil, jadi jurusan yang saya ambil adalah sipil bangunan. Sipil bangunan. Oke, sip. Tepuk tangan buat kita. Sudah mulai dari sini, adakah yang mau tanyakan kembali? Tidak ya? Sudah ya? Sudah mengerti tujuannya masing-masing. Oke, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, adakah yang mau membantu Musafir untuk menyimpulkan kegiatan? Saya, Oke, boleh. dengan adanya pertemuan hari ini, saya dan teman-teman bisa tahu jurusan yang akan kita ambil sesuai dengan bakat dan minat, dan juga bisa mengetahui jurusan untuk bisa mencapai cita-cita. Ini sih boleh ya. Dari pertemuan ini kita bisa menentukan dari minat bakat kita dan jurusan maka kita mencapai cita-cita sesuai yang kita inginkan. Oke, lebih mengaitkan gitu ya? Ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk pesan dan pesannya setelah mengikuti kegiatan hari ini itu apa sih? Iya, Mas Bayu? Pesan-pesannya dari kegiatan hari ini menyenangkan karena kita bisa lebih mudah mengetahui jurusan yang akan kita ambil ke depannya dengan menggunakan metode kantong karir. Oh, yang ini tadi ya? Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya melewati bimbingan hari ini seru karena melewati kantong karir kita jadi lebih mudah menentukan jurusan melewati minat dan bakat yang kita miliki. Oke, sip. Jadi sudah paham semua ya? Tepuk tangan buat kita semua. Mengerjakan evaluasi hasil ya. Jadi kalian kerjakan sesuai dengan kawan yang ada. Jika ada yang kesulitan silakan ditanyakan. Oke? Sudah terkumpul semua. Kegiatan hari ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kembali ya. Boleh Mas Anta ditutup dengan doa? Sebelum mengakhiri bimbingan hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah, terima kasih ya untuk partisipasinya kalian. Setelah ini kalian boleh kembali ke kelasnya masing-masing. Dan jangan lupa izin dengan gurunya tadi ya. Jangan lupa meminta maaf. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.